Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ada man nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi ya madadi ya karamati fid darini amin. Kitabul wasbi, kitab perampokan atau kitab merampas. Wa huwa dianya wasbi adalah istilah ala hakil ghair udwanan, berkuasa atas hak orang lain hal keadaan bermusuhan, artinya tanpa hak. Tanpa hak, dia tanpa ada alasan yang benar. Apa contohnya berkuasa di atas hak orang lain dengan alasan yang benar? Yaitu mengambil hak orang lain dengan mengembalikan harga pembelian, disebut dengan syuf'ah. Syuf'ah itu adalah berkuasa atas hak orang lain dengan jalan yang benar. Begitu juga wali mengatur harta mauliyahnya, itu juga berkuasa di atas hak orang lain dengan jalan yang benar. Hatta muflis, hatta mubazir, hatta sisafi, hatta sabi, hatta majnun, di bawah penguasaan wali, itu adalah istilah bihaqqin. Wa bihi abbara fi rawdati, dengannya definisi mengungkapkan ya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Wa adalah berpaling ya Imam Nawawi dari perkataan muharrar dan selain muharrar. Apa perkataan muharrar? Malil ghair. Kalau Imam Nawawi mengatakan istilah ala haqqil ghair, kalau muharrar istilah ala malil ghair. Jadi beliau meninggalkan redaksi malil ghair kepada haqqil ghair. Li'annahu, karena sesungguhnya la yadkhulu fihi ma yuksabu wa laysa bimali. Karena sesungguhnya kalau digunakan redaksi malil ghair, harta orang, itu tidak termasuk ke dalamnya harta orang lain oleh sesuatu yang dirampok, sesuatu yang dirampas akan dia, walaysa bimal, dan tidak ia sesuatu itu harta, seperti kalbi, jildil maitati, kulit bangkai, wasarjil, pupuk kandang. Nah, jadi kalau ada orang lain menguasai anjing orang lain menguasai pupuk kandang orang lain, itu tidak masuk perampokan. Padahal itu perampokan. Kalau kita menggunakan definisi malil ghair. Nah, supaya masuk juga selain harta, maka Imam Nawawi mengganti redaksi malil ghair kepada haqqil ghair. Wal ikhtisasu bil haqqi ka haqqit tahajjur, dan mengkhususkan dengan hak. Ikhtisas atau istilah, dan ikhtisas dengan hak menguasai juga sama. Dengan hak itu contohnya hak tahajjud, hak menghajat, itu masuk kategori ikhtisas bil haq.
menguasai harta orang lain tapi dengan jalan yang benar, yaitu hak tahajud, hak menghajar. Pemerintah menghajar harta si muflis, orang yang sudah falas. Wa yadkhulu dzalika fi qawlihi, masuklah demikian dalam perkataan musannaf haqq. Masuklah hal demikian pada perkataan musannaf haq, istilah ala haqqil ghair bi ghairi haqq. Sebagaimana menjelaskan, ia mengatakan ia imam akannya pendapat dalam kitab Daqaiq dan kitab Rawdah. Falau rakibah dabbatan aw jalasa ala firashin baghasibun baghasaba baghasibun boleh, baghasaba juga baghasibun. Kalau baghasibun maka takdirnya uang. Maka jikalau mengendarai ia seseorang akan kendaraan orang lain, atau duduk ia seseorang di atas hamparan orang lain, niscaya fahuwa ghasib, maka dianya seseorang dianggap orang yang sudah merampok. Wa illam yaqul dzalik, walaupun tidak berpindah hal demikian. Ada tikar orang tepi pantai kita dudukin, itu merampok. Ada motor di parkiran, kita duduk di situ, walaupun motornya enggak dipindahin, itu merampok. Nah, karena sudah istilah ala haqqil ghaib, sehingga kadang-kala pemilik motornya, ini motor saya enggak nih, kenapa ada orang? Apa bedanya sama mobil? Motor sama mobil. Cuman kalau mobil baru orang menyadari itu merampok. Dibukanya kunci pintu mobil orang lain lalu duduk di dalam. Mobilnya nggak digerakkan. Tapi kalau motor sepertinya tidak dianggap merampok oleh masyarakat. Tapi dalam kaidah syarah itu sudah dianggap ghasib. Kalau motor rusak waktu itu, dia berada di dalam tanggung jawab orang yang mendudukinya, karena rusak di tangannya. Qala fi asli raudati, berkata ia Imam Nawawi dan kitab Asal Raudah, sawa'un qasadal istilah amla. Ini lebih jelas ini. Bersamaan bertujuan ia untuk menguasai atau tidak. Dia enggak ada tujuan untuk menguasai, hanya untuk menumpang, tetap dianggap ghasib. Wa Rafi'i haka fi adami qasdihi wajhain. Bermula Imam Rafi'i itu menceritakan ia imam dalam kasus tidak ada tujuan menguasai. Apa yang imam kuasai, apa yang imam ceritakan, wajahain, dua wajah. Dua wajah. Jadi kalau enggak ada tujuan menguasai, itu tidak dianggap merampok menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang kedua tetap merampok. Sama dengan tidak memindahkan. Sama dengan tidak memindahkan. Nah, tukang parkir menggeser-geser motor orang lain tanpa ada pemberitahuan sebelumnya bahasanya motornya akan digeser. Tapi kalau ada pemberitahuan nggak ada masalah, yang dikunci stang. Nah, itu pemberitahuan berarti nanti akan digeser. Jangan pakai rem tangan, karena mobilnya nanti mau didorong-dorong. Tapi apabila tidak ada pemberitahuan sebelumnya, motornya stangnya dikunci, kemudian digeser oleh tukang parkir, kalau dia tidak niat menguasai sekalipun, menurut Imam Nawawi itu sudah dianggap ghasib. Dia sudah merampok. Menurut Imam Rafi'i ada dua pendapat. Nah, ada dua pendapat. Kalau ada niat, iya. Kalau enggak. Ka'ada min naqal, sama seperti tidak memindahkan. Walau dakhala darahu
walau dakhala darahu wa az'ajahu anha, jikalau masuk ia seseorang akan rumahnya orang lain, itu kembali ke orang lain. Wa az'ajahu anha, lalu menyuruh keluar ia seseorang akannya pemilik rumah darinya rumah. Fa kharaja minha, lalu keluar ia pemilik darinya rumah. Wa fi rawdati ka asliha, di dalam kitab rawdah sama ada asalnya rawdah. Dakhala bi ahlihi ala hayati may yaqsidus sukna, jikalau masuk ia seseorang dengan istrinya seseorang, maksudnya ke dalam rumah orang lain dalam keadaan orang yang bertujuan menempati, atas hay'ah, di atas penampilan, di atas keadaan orang yang bermaksud untuk menempati. Au az'ajahu, atau menyuruh keluar ia seseorang akannya pemilik rumah. Wa qaharahu ala dar, wa uturata, dan jikalau memaksa ia seseorang akannya pemilik rumah di atas rumah. Walam yadkhul, dan tidak masuk ia seseorang. Faghasibun, maka dianya pelaku dalam semua bentuk kejadian di atas itu adalah perampok, ghasib. Masuk rumah orang lain, usir pemilik dari dalam rumah. Masuk ke rumah orang lain yang istrinya, seperti penampilan masuknya tuan rumah yang ingin menempati rumah tersebut. Atau dia usir tuan rumah dari rumah itu, lalu dikuasai rumah itu, maka dia dianggap merampok. Wasawan fil ula qasadal istilah amla, bersamaan pada kejadian pertama bermaksud menguasai ya seseorang atau tidak menguasai. Kejadian pertama yang tadi, dakhala darahu wa az'ajahu anha fa kharaja minha, niatnya bukan merampok rumah, niatnya hanya untuk mengajak tuan rumah keluar rumah untuk berkelahi. Jadi adu mulut, satu dalam rumah, satu luar rumah. Akhirnya yang datang adu mulut ini masuk ke rumah orang lain, dibawa tuan rumah keluar rumah, itu diajak berkelahi di luar rumah. Itu niatnya. Tapi tindakan itu sudah dianggap merampok rumah. Apa maksudnya? Kalau pas pemilik rumah keluar rumah dan belum masuk rumah, lalu rumah itu rusak, hancur karena gempa, dia wajib bayar. Itu maksud wasit. Karena rumah itu hancur di saat rumah ada di tangan atau tanggung jawabnya, walaupun karena gempa sekalipun. Karena barang yang rusak, baik sengaja atau tidak sengaja, di tangan perampok, wajib bayar. Li'anna wujudahu yughni an qasdihi, karena keberadaannya seseorang dalam rumah itu terkaya ia keberadaan dari tujuannya seseorang. Terkaya artinya tidak diperlukan, tidak diperlukan kepada tujuannya menguasai, dikarenakan adanya dia dalam rumah dan mengusir tuan rumah itu sudah menguasai, tidak perlu ada qasad. Wa fi saniyati wajhun wahin,
pada kejadian nomor 2 ada wajah yang lemah, pendapat murid yang lemah. Kejadian kedua adalah az'ajahu wa qaharahu 'ala dari walam yadkhul, dia usir tuan rumah dari rumah, dipaksa tuan rumah di atas rumah, tapi dia enggak masuk, hanya di luar saja. Keluar kamu, enggak keluar saya tembak. Nah, itu memaksa di luar. Apakah dia anggap sudah merampok rumah? Dia enggak masuk dalam rumah itu, cuman memaksa tuan rumah keluar dari dalam rumah. Menurut pendapat kuat tetap merampok, walaupun dia tidak masuk ke rumah tersebut, tapi dia sudah mengusir pemilik dari dalam, dan dia telah menguasai rumah di atas pemilik. Karena kalau pemilik masuk, dia tembak, sehingga pemilik tidak leluasa masuk ke rumahnya, walaupun sang pemaksa tidak masuk rumah. Menurut pendapat kuat tetap wasif. Menurut pendapat yang lemah dari murid Imam Syafi'i, annahu laisa bighasib, sesungguhnya orang itu tidak masuk kategori merampas karena tidak masuk. Mengatakan akannya pendapat oleh Imam Ghazali, khilaf, berbeda pendapat dengan sesuatu yang menunjukkan akannya atau di atasnya sesuatu oleh kalam mayoritas murid Imam Syafi'i. Kalau menurut kalam mayoritas murid Imam Syafi'i, orang itu sudah dianggap perampok. Wa ibaratul muharrar, redaksi kitab muharrar begini: fal ashharu annahu yasiru ghasiban. Menurut pendapat yang masyhur, sesungguhnya orang tersebut itu telah jadi itu perampok. Walau sakana baitan minad dari, jikalau tinggal ia seseorang di satu kamar dari rumah. Wa mana al maliku minhu, dan dia menghalang, wa mana al malika minhu, dan dia mencegah pemilik rumah darinya kamar. Duna bakidda, tidak sisa bagi rumah yang lain. Faghasibun lil baiti faqat, maka dianya seseorang itu perampok bagi kamar saja, tidak sisa rumah. Masuk ke rumah orang lain, tinggal di satu kamar di situ, kemudian dia larang pemilik untuk masuk. Nah, berarti dia telah merampok kamar. Nah, kalau rumah yang lain hancur, dia nggak tanggung jawab. Tapi kalau kamar itu hancur, sebelum diserahkan ke pemilik, baik sengaja atau tidak sengaja, dia wajib bayar. Duna bakidda, walau dakhalat dara bi qasdil istila walaysal maliku fiha, jikalau masuk ia seseorang ke dalam rumah dengan tujuan menguasai dan tidak ada pemilik itu di dalamnya rumah, fahuwa ghasib laha, maka dianya seseorang itu juga dianggap merampok baginya rumah. Rumah yang baru selesai diatap, belum dikasih pintu, ketika hari hujan kita berteduh dalam rumah tersebut. Nah, kalau niat menguasai, berarti kita ghasib. Nah, hari ini banyak perampok-perampok menguasai areal parkir di depan kedai orang hari Ahad, kedai tutup. Nah, di sampingnya ada kedai nasi. Nah,
ada jual makanan yang buka selalu, lalu dia kuasai halaman dari toko yang tutup itu untuk memparkirkan mobil pelanggan, dan dia minta tagihan untuk perampok. Nah, itu namanya ghasib. Orang buka lapak di samping trotoar atau di atas trotoar, itu ghasib. Itu namanya istilah. Tapi kalau kita habis belanja, kalau menumpuk barang belanjaan di trotoar sambil nunggu angkot, itu enggak ghasib, karena kita niat menguasai. Kalau suruh orang pindah, kita pindah. Kalau pedagang untuk suruh pindah, pasti banyak cerita. Apalagi kalau barangnya sudah digelar di situ. Itu mana qasdul istilah sama ghairu qasdil istilah. Jadi kalau qasdul istilah, dia nggak akan pindah kalau ada orang nyuruh. Tapi kalau nggak ada, kalau dia siap pindah kapan saja, itu disebut dengan ghairi qasdil istilah. Nah, kalau nggak ada qasdul istilah, apakah ghasib atau tidak ghasib? Khilaf. Nah, seperti penjual kopi parkir di trotoar, diusir, dia jalan lagi 2 meter, parkir lagi, terus dia berhenti sepanjang jalan, dia nggak niat menguasai. Nah, wa in kana dha'ifan wal maliku qawiyan, walaupun ada ia seseorang itu lemah dan pemilik kuat, walaupun yang menguasai itu lemah dan pemiliknya kuat. Wa in kana al-maliku fiha wa lam yuz'ijhu anha fa ghasibun li nisfid dar. Jika adalah pemilik rumah itu dalam rumah dan dia tidak menyuruh keluar akannya pemilik rumah darinya rumah, jadi dia masuk ke dalam rumah orang lain, dia dan pemilik ada dalam rumah, dia tidak menyuruh keluar pemilik rumah, maka dia adalah ghasib li nisfid dar, merampok setengah rumah. Nah, kalau pemilik rumah di sana berdua dan bertiga yang perampok tersebut, maka dia merampok sepertiga rumah. Nah, bergantung berapa jumlah perbandingan antara si ghasib dengan pemilik. Li istilahihi ma'al maliki 'alaiha. Kenapa dikatakan dia ghasib li nisfid dar? Karena berkuasanya seseorang bersama pemilik di atasnya rumah, kecuali ayyakuna dha'ifan, bahwa ada ya seseorang itu lemah, la yu'addu mustawliyan ala sahibidar, yang tidak dianggap akan dia seseorang akan yang berkuasa di atas pemilik rumah. Cuman pemilik rumah itu pusat atau sementara dia cuman anak yang baru balik, nah, badan pun kurus, lalu masuk ke rumah orang yang badan besar tanpa izin dan dia berteduh di situ. Nah, kalau pemilik rumah ini mau lempar dia, cukup dipegang bagian kepalanya, dibuang ke halaman, selesai. Maka dia tidak dianggap perampok. Fala yakunu ghasiban li syai'in minha, maka tidak adalah ia orang lemah itu dianggap merampok bagi sedikit pun dari rumah. Walau dakhalaha la ala qadri istilah, walakin yanzur hal taslulahu aw liyattakhidha mislaha, lam yakun ghasiban li syai'in minha. Kalau memasuki ya serakannya rumah tidak atas tujuan menguasai, akan tetapi
liyanzura, supaya dia melihat, hal tasluhu lahu, apakah cocok ia rumah untuknya, atau supaya bahwa dia membuat semisalnya rumah. Niscaya tidak adalah ia itu merampok bagi sedikit pun dari rumah. Masuk ke rumah orang lain, kebetulan rumah itu sedang dikerjakan, dia mampir lalu masuk, sedang melihat apa yang dilakukan oleh tukang, atau rumah yang sedang dibuat itu ada rumah yang akan dijual, sehingga dia masuk mau lihat dia rumah ini cocok gak untuk dia. Itu nggak perampok, apalagi sudah ada persetujuan dari pemilik rumah. Atau dia masuk ke rumah orang lain tanpa izin untuk memperhatikan rumah tersebut supaya dia buat hal yang sama. Nah, apa hukumnya? Kita masuk mall, nggak ada tujuan belanja, cuma untuk mendinginkan badan. Curiga. Capek jalan di pasar, dinginkan badan, masuk di pintu mall, keluar mall yang lain, di pintu yang lain, untuk ngambil kesejukannya saja. Tidak ada niat belanja sama sekali. Al-huwa wasif Ausari, atau boleh saja. Pikir saja. Wa 'alal ghasbi ar-raddu, kewajiban terhadap orang yang merampok hak orang lain itu mengembalikan, lil maghsubi, bagi barang yang dirampok. Li hadis Abi Daud, karena hadis Imam Abu Daud dan yang lainnya, alal yadi ma akhazat hatta tuaddiyahu, kewajiban terhadap tangan apa saja yang telah mengambil dia tangan. Artinya tangan berkewajiban bertanggung jawab atas apa yang dia ambil, sehingga dia mengembalikan akannya sesuatu. Fa in tarifa indahu, maka jika hilang dia sesuatu bersamanya, perampok hilangnya dengan sebab afah, musibah, au itlaf, atau sengaja dihilangkan, domina, niscaya membayar dia perampok akannya barang. Haitsu yakunu malan, ketika ada ia sesuatu itu harta. Wa huwal ghalibu mimma sayati, dan dianya barang dirampok berupa harta itulah yang biasa. Mimma sayati, dari sesuatu yang akan datang dia. Wa ghairul mali kal kalbi wasarjini la yudmanu, adapun selain harta seperti anjing, pupuk kandang, itu tidak dibayar akan, karena nggak bisa dibayar. Dia curi anjing mu'allam, selepas itu dia pakai dan anjingnya mati, maka nggak bisa dibayar. Dibayar pakai apa? Nah, dibayar pakai anjing yang lain, dibayar pakai uang, dia nggak punya harga.
Walau fataha ra'sa dan tinggal. Ya. Walau atslafa malan fi yadi malikihi, jikalau melenyapkan ia seseorang akan harta pada tangan pemiliknya. Nanti aja kita tadi tinggal. Niscaya membayar ia seorang akannya. Dia merusak barang yang ada tangan pemilik. Misalnya pemilik sedang memegang gelas, kemudian dipukul tangan pemiliknya, gelasnya jatuh pecah. Maka ini orang memukul tangan pemilik yang menyebabkan gelasnya pecah, walaupun tangan gelas itu pecah lepas dari tangan pemilik, tapi penyebabnya dia wajib bayar. Hadil masalah wal masailul lati ba'daha zakaruha, ini masalah dan masalah-masalah setelahnya ini masalah, itu menyebutkan mereka fuqaha akannya masalah istidrak. Istidrak artinya menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi disebut juga karena ada momen. Lima yutmanu bi ghairil qasbi. Istidrak bagi sesuatu yang harus dibayar dengan selain merampok. Bil mubasyar, dengan sebab terlibat langsung, wa tasabbub, dan menjadi penyebab. Nah, jadi gelas yang ada tangan pemilik dengan dia pukul lalu jatuh dan pecah, maka dia adalah tasabbub, penyebab gelas itu pecah. Atau yang dia pukul adalah gelas itu, bukan tangannya, berarti dia mubasyar. Sebetulnya ini bukan bab wasfu, itu tidak masuk kategori merampas, tapi disebut juga di sini. Kenapa? Karena sama-sama perkara yang harus dibayar. Itu disebut istidrak. Zikru syai'in fi ghairi mahallihi limunasabati, menyebut sesuatu bukan pada tempatnya disebut juga karena ada kesesuaian, itu sama-sama mesti dibayar. Dan dikira nanti itu juga dikatakan perampokan. Itu bukan perampokan. Walau fataha ra'sa zakin matruhin alal ardi, jikalau membuka ia seseorang akan tutup baskom yang diletakkan di atas tanah, satu box diletakkan di tanah, lalu ada tutupnya, lalu dibuka oleh seseorang. Fa kharaja ma fihi bil fathi, maka keluarlah sesuatu yang ada ia dalamnya baskom dengan sebab dibuka. Au mansubin,
fasaqata bil fathi, atau zakin mansub, baskom yang ditegakkan, lalu jatuh ia dengan sebab dibuka. Wa kharaja ma fihi, keluarlah sesuatu yang ada di dalamnya, domina. Ini saya membayar dia seseorang. Li'anna al-khurujal muaddi ila talaf, karena sesungguhnya keluar sesuatu itu menyebabkan kepada hilangnya barang. Nasi'in an fi'lihi, yang terjadi ia hilang dari karena perbuatannya seseorang. Jadi zakin itu contoh saja. Teman baru beli madu, kita buka segelnya, kita buka tutupnya. Nah, wadah itu ditegakkan, katakanlah botol. Kemudian botol itu jatuh dan tumpah isinya, maka yang membayar adalah yang membuka tutupnya. Nah, karena keluarnya sesuatu dari botol itu menyebabkan barang itu nggak bisa lagi dipakai. Dan talaf itu muncul dari gara-gara perbuatan dia membuka tutup botol. Wa in saqata bi'aridin rihin, atau bi'aridi rihin, bi'aridin rihin boleh, aridi rihin mudah-mudah bila juga boleh. Lam yutman atau lam yatman, li'anna al-khuruja birih la bifi'li, jika jatuh ia wadah dengan sebab sesuatu yang datang. Apa itu? Angin. Itu kalau dibaca tanwin, aridin rihin, badal i'rabnya. Atau bi'aridi rihin, dengan sebab datangnya angin. Mudah-mudah pilih. Ini saya tidak membayar dia seseorang, karena sesungguhnya keluarnya sesuatu dalam wadah itu dengan sebab angin, bukan dengan sebab perbuatannya. Memang dia yang membuka tutup botol itu, tapi botol itu tumpah karena tiupan angin. Karena tikar ditiup angin, lalu tikarnya menumbangkan botolnya. Titik. Walau fataha qafsan, jikalau membuka ia seseorang akan sangkar, anto ini dari burung, wahayyajahu. Walau fataha qafsan, jikalau membuka ia seorang sebuah sangkar, anto irin dari burung, dan mengusik ia seseorang akannya burung, mengejutkan ia seorang akannya burung, fatahra lalu terbang ia burung, domina. Ini saya membayar ia seseorang. Wa ini tasara alal fathi, dan jika mencukupkan ia seseorang di atas membuka saja, dia buka pintu sangkar burung orang lain, tapi nggak diusik, nggak dikejutkan burungnya. Fal azharu annahu intara fil hal, maka pendapat yang azhar, sesungguhnya burung jika terbang ia burung saat itu juga, dibuka pintu sangkar langsung terbang, domina. Ini saya membayarnya seseorang. Wa in waqafa, jika diam ia burung, pintu sangkar dibuka, burungnya tetap dalam sangkar, enggak kemana-mana. Setelah beberapa saat
summa tara, kemudian dia terbang, fala yatmanu, maka tidak membayar dia seseorang karena terbangnya burung, bukan karena dia, tapi karena keinginan burung itu sendiri. Nah, tapi dia penyebab. Kullu hadisin taqdiruhu bi aqrabiz zaman. Kalaulah karena dia, pasti burung itu sudah terbang saat dibuka pintu sangkarnya. Itu pendapat Azhar. Wasani yatmanu mutlaqan, ini hukum di Indonesia. Pendapat yang kedua, membayar dia seorang secara mutlak, baik burung itu terbang langsung atau terbang setelah beberapa saat berdiam diri dalam sangkar setelah sangkar dibuka. Alasannya jelas, li'anna fatha sababut thayrah, karena membuka pintu itulah sebab terbangnya burung. Wasalisu la yatmanu mutlaqan, pendapat yang ketiga tidak membayar ia secara mutlak. Nah, ini enak pendapat ketiga. Orang jual burung buka aja sangkarnya semua. Mau terbang langsung burungnya, mau nanti terbang bertahan dalam sangkar, tetap nggak bayar. Li'anna lit-ta'ir ikhtiyaran fit tayran, karena bagi burung itu punya kepilihan sendiri, punya pilihan sendiri untuk terbang. Wal awalu yaqulu, pendapat yang pertama berkata iya. Pendapat pertama yaitu kalau terbang langsung bayar, kalau terbangnya nanti enggak bayar. Pendapat pertama mengatakan tayranuhu ba'dal wukuf yus'iru bi ikhtiyarihi fi hadhil halah. Terbangnya burung setelah berhenti beberapa saat, dibuka pintu sangkar, dia enggak langsung terbang, tapi terbang setelah berhenti beberapa saat dalam sangkar. Yus'iru itu memberitahukan ia keadaan dengan ikhtiyarihi, pilihannya burung untuk terbang pada ini keadaan, pada ini saat, bi khilafil lati qablaha, dengan sebalik sesuatu sebelumnya ini keadaan, yaitu terbang langsung saat pintu sangkar dibuka. Itu bukan karena keinginan burung, itu karena mutlak penyebab pintu sangkar dibuka. Wal aidil mutarattibah ala yadil wasif aidi doman, wa in jahila sahibuha al-ghusma, tangan-tangan yang tersusun atas tangan perampok itu semuanya tangan-tangan bertanggung jawab, walaupun tidak menyadari, tidak mengetahui oleh pemiliknya tangan akan perampokan. Wa kanat aidi amanah, wa in jahila sahibu al-ghasba wa kanat aidi amanah, walaupun tidak mengetahui oleh pemiliknya tangan akan perampokan, dan walaupun adalah tangan itu amanah. Nah, walaupun adalah tangan itu amanah, walaupun ada ia tangan itu tangan amanah, karena itu ghayah kedua kepada jahila ataunya. Wa in jahila sahibuha al-ghasbah, walaupun tidak mengetahui oleh pemiliknya tangan akan diperampokan,
Dan walaupun ada tangan, itu tangan amanah. Apa maksudnya tangan yang tersusun di atas tangan perampok? Tangan kedua setelah tangan perampok. Misal kita pinjam barang kepada seseorang dan barang itu adalah barang hasil rampokan, maka tangan kita itu namanya aidi mutarattiba ala yadil ghasib. Kita beli barang yang ada dari tangan perampok, kita sewa barang yang dihasilkan dari hasil rampokan. Tangan kita pembeli, tangan kita peminjam, tangan kita penyewa, itu bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Walaupun tangan kedua ini tangan amanah, perampok menitipkan barang ke kita, perampok menitipkan hasil rampokan ke kita, kita menerima barang titipan. Yad penerima barang titipan adalah yad amanah. Walaupun yadnya yad amanah, tetap jadi yad doman. Artinya kalau barang rampokan hilang dalam penitipan kita, kita wajib bayar. Walaupun kita tidak tahu itu barang dirampok, tetap wajib bayar. Itu makna al-aidi mutarattiba ala yadil ghasib, aidi doman. Summa in alima man tarattabat yaduhu ala yadil ghasib al-ghasba fa ka ghasibin min ghasibin. Kemudian jika mengetahui oleh orang-orang yang tersusun tangannya di atas tangan orang yang merampok, al-ghasbah maf'ul bihi dari alima, apa yang ia ketahui akan perampokan, maka ghasibin, maka dianya seseorang yang mengetahui itu sama dengan perampok dari yang merampok. Berarti dia telah merampok dari orang merampok. Kita menyadari barang yang kita beli ini adalah hasil rampokan. Kita mengetahui barang yang sudah kita pinjam ini adalah barang yang dirampok. Kita tahu setelah meminjamnya, kita tahu setelah barang ada di tangan kita, lalu kita nggak kembalikan barang itu langsung kepada hakim atau kepada pemiliknya. Kita yang membeli, kita yang meminjam, itu bukan yadnya yad amanah lagi, yad doman, tapi orangnya sudah perampok. Fastakiru alaihi domanu ma talifa indahu, maka tetap di atasnya seseorang membayar apa saja yang hilang ia di sisinya. Tetap di atasnya seseorang membayar apa saja yang telah hilang di sisinya. Wa yutalabu kal awwali, dituntut ia seseorang sama dengan perang pertama. Maka jangan beli barang-barang yang tidak tahu asal-usulnya. Barang yang tidak cukup surat-suratnya, terutama kendaraan bermotor. Kalau nggak ada surat menyuratnya dan kita tidak tahu persis dengan pemilik dan hubungan pemilik yang barang, jangan dibeli. Kalau kita beli ternyata itu hasil rampokan, maka kita membeli yadnya yad doman. Dan keluar berita di TV, ada motor hasil perampokan, lihat plat nomor sama dengan kita beli. Nanti kita tahu, maka kita juga langsung jadi korban.
perampok. Apakah bersedia menghubungi pemilik motor? Kalau kita hubungi, motor harus serahkan uang, mau ditagih kepada penjual motor, milih korban uang atau milih jadi perampok. Termasuk barang lelang. Itu tidak sebaiknya untuk dibeli. Barang-barang lelang itu barang yang dijual secara paksa, diambil secara paksa oleh debt collector, kemudian disita, kemudian dijual harga murah, yang penting bisa melunasi sisa hutang. Kata mereka, showroom pemilik kendaraan itu sudah diganti rugi oleh pihak asuransi kalau dia kasih tahu bahasanya motornya hilang, atau orang yang beli motor kabur. Kemudian hasil pungutan secara paksa itu hanya pendapatan tambahan bagi si debt. Lalu kerja sama-sama suruh bagi hasil, maka jualnya adalah jual rugi, yang penting jadi uang. Nah, orang tidak tahu hukum mengatakan, oh saya untung kebeli barang murah, padahal dia membeli barang yang diambil secara zalim. Nah, wa kaza in jahilal ghasba, begitu juga jika dia tidak mengetahui akan perampokan tersebut. Dia pinjam barang dirampok dan dia tidak tahu barang itu dihasilkan dengan cara merampok. Kalau barang itu hilang di tangannya, dia tetap wajib ganti. Wa kanat yaduhu fi asliha yadu doman kal ariyah, dan adalah tangannya seseorang pada asalnya itu yad doman, sama dengan barang pinjaman. Faistakiru alaihi domanu ma tarifa indah, maka tetap di atasnya seseorang oleh membayar sesuatu yang hilang di bersamanya, sesuatu yang hilang dari sisinya, walaupun dia hanya sekedar menerima titipan. Dia hanya menerima titipan, titip motor, terima penitipan motor, ternyata motor hasil curian, maka kita berkewajiban membayar. Wa in kanat siyadu amanatin kawadiatin fal qararu alal ghasibi, jika ada tangan, jika ada tangan itu tangan amanah. Mana contoh tangan amanah? Seperti wadiah, titipan. Niscaya fal qararu alal ghasib, maka ketetapan bayar terhadap orang yang merampok. Fima talifa indal mudah, pada barang-barang yang hilang ia bersama orang tempat menitip dan seumpamanya. Tapi dari segi hukum, pemilik barang atau pihak pengadilan, pihak negara, penegak hukum bisa menuntut barang hilang itu kepada yang merampok dan bisa juga kepada yang terlibat menerima titipan barang rampokan, walaupun dia tidak tahu itu barang dirampok. Dia berhak dituntut di pengadilan. Nah, kalau dia yang membayar,
maka dia bisa rujuk minta ganti rugi kepada perampok pertama. Itu makna fal qararu 'alal ghasib, ketetapan akhir pembayaran terhadap orang merampok. Wa mata atslafal akhizu minal ghasibi mustaqillan bihi, kapan saja melenyapkan, menghilangkan oleh orang yang merampok, oleh orang yang mengambil dari perampok, hal keadaan orang mengambil itu berdiri sendiri, bihi dengannya, artinya menghilangkan, melenyapkan, niscaya fal qararu alaihi mutlaqan, maka ketetapan pembayaran itu terhadapnya orang mengambil mutlak. Ai fi yadid doman, pada tangan doman atau tangan amanah, baik hilangnya pada tangan doman atau tangan amanah. Kenapa tetap wajib bayar? Likuwatil itlaf, karena kuatnya unsur melenyapkan barang. Seseorang merampok sebuah barang, lalu barang itu diambil paksa oleh orang lain. Barang itu diambil oleh orang lain, lalu orang lain itu sengaja merusak barang tersebut, maka yang membayar barang itu adalah orang yang mengambil dari perampok, bukan perampok. Kalau dia mustaqilah, berdiri sendiri. Beda halnya kalau dia mengambil atas persetujuan perampok. Dia ambil dengan cara meminjam, itu persetujuan perampok, maka hukumnya sama dengan barang pinjaman. Kalau dia ambil lalu dia kembalikan kepada perampok dalam keadaan bagus, dia nggak kewajiban apa-apa. Tapi kalau dia ambil, dia pinjam, lalu rusak, dia yang ganti. Tapi kalau dia ambil, dia adalah yad amanah, dia terima titipan dari perampok dan barang hilang bersamanya, dia juga wajib bayar. Tapi ketetapan akhir terhadap perampok. Tapi kalau dia ambil berdiri sendiri, misalnya dia rampok lagi, dia sita, maka dialah yang wajib membayar, si akhiz. Wa in hamalahul ghasibu alaihi bi an qaddama lahu ta'aman maghsuban, jikalau mendorong akannya orang yang ambil oleh orang merampok, alaihi di atasnya itlaf. Sebetulnya orang mengambil ini tidak ada niat mengitlaf, tapi dia mengitlaf barang itu atas dorongan dari perampok. Contoh, dengan bawa menghidangkan ia perampok baginya orang yang ambil akan makanan yang dirampok diafatan sebagai jamuan. Fa'akalahu, lalu memakan ia seseorang akannya makanan yang dirampok. Fakazal qararu alal akili fil azhar, begitu juga kewajiban akhir terhadap orang memakan menurut pendapat azhar. Kalau sekiranya pemilik makanan menuntut orang yang memakan, lalu orang memakan membayarnya, maka orang memakan tidak bisa menuntut ganti rugi kepada perampok yang menghidangkan makanan itu. Kalau pemilik makanan menuntut perampok lalu perampok membayarnya,
maka perampok berhak menuntut kepada yang memakan makanan untuk mengganti pembayaran. Itu makna fal qararu 'alal akil. Titik akhir kewajiban membayar adalah yang memakan. Wasani 'alal ghassib. Pendapat yang kedua, qararu 'alal ghassib. Li'annahu gharral akila. Karena sesungguhnya si ghassib itu telah menipu orang yang memakan. Ala hazab. Berdasarkan di atas pendapat ini, yaitu pendapat Azhar, yang membayar adalah orang memakan. Lau qaddamahu limalikihi fa'akalahu bari al-ghassib. Jikalau menghidangkan ia perampok akannya makanan ke pemiliknya makanan, lalu memakan ia pemilik akannya makanan, niscaya bebaslah perampok. Nah, disebut perampok di sini, pencuri juga masuk. Kita mungkin khilaf pernah mencuri uang kawan. Kalau dikembalikan, dia zuhud, nggak mau terima kalau nggak jelas alasannya. Akhirnya kita masukkan dalam amplop, kita serahkan kepada dia ketika dia kawin. Ini hadiah dari saya. Maka sudah bebas hutang dari pencuri tersebut. Nah, ambil roti kawan, kita hidangkan di depan dia, lalu dia makan rotinya sendiri. Maka kita yang menghidangkan nggak dituntut lagi di akhirat. Itu pendapat Azhar. Pendapat yang kedua, la yabro. Berdasarkan di atas pendapat kedua, orang yang menghidangkan makanan tetap ganti rugi roti yang dimakan walaupun oleh pemiliknya sendiri. Nah, Faslun. Tutmanu nafsur rakiki bikimatihi. Dibayar akan diri budak dengan harga pasarannya budak. Dibayar akan diri budak dengan harga pasarannya budak. Balighatin ma balaghat. Yang sampai ia harga pasaran akan berapa saja sampai ia. Itu mana balighatin ma balaghat. Berapapun harganya segitu dibayar. Maksudnya walaupun harga itu melebihi diyat orang merdeka sekalipun. Ternyata harga budak itu adalah 120 ekor onta, senilai dengan 120 ekor onta. Tetap wajib dibayar. Walaupun jatuhnya budak lebih mahal daripada wanita, daripada orang merdeka. Atalifa bil qatli au ta'alifa tahta yadi adiyati. Atalifa atau atslafa? Utslifa. Utslifa bil qatli, yang dilenyapkan akan ia budak dengan cara dibunuh. Au talifa tahta yadi adiyati, atau lenyap ia budak, mati ia budak di bawah tangan yang melampaui batas.
Adiyatin itu dengan takhfif ya, bukan adiyah tapi adiyah. Wa tutmanu ab'aduhu allati la yataqaddaru arshuha minal hurri, dan dibayar akan organ-organnya budak anggota-anggota tubuhnya budak, sesuatu yang tidak dikadarkan akan arsuha, ganti ruginya organ dari orang merdeka. Sesuatu yang tidak dikadarkan akan ganti ruginya organ dari orang merdeka. Kalau orang merdeka, organnya dikadarkan. Satu tangan 50 ekor onta, satu jari 10 ekor onta, satu gigi 3 ekor onta, satu kelopak mata 25 ekor onta. Itu dikadarkan. Kalau budak tidak. Mana contohnya organ? Kalbikar, seperti keperawanan. Dengan apa dibayar? Bima naqasa min qimatih, dengan sesuatu yang kurang ia dari harga pasarannya budak. Budak perawan harganya 200 juta, budak hilang keperawanan menjadi 180 juta, maka bayarlah 20 juta. Talifat atau putlifat, yang hilang ia perawan atau dihilangkan, hilang sendiri atau dihilangkan. Wa kadzal muqaddara, begitu juga organ-organ yang dikadarkan. Begitu juga organ-organ yang dikadarkan ganti ruginya, kalau itu orang merdeka, seperti tangan. Tutmanu bima naqasa min qimati, dibayar akan ia organ dengan sesuatu yang kurang ia dari harga pasarannya budak. In talifat bi afatin, jika hilang ia organ dengan sebab afah musibah, atau utlifat bi jinayatin, atau sengaja dihilangkan akan ia organ dengan sebab jinayat. Jadi organ tubuh budak terbagi dua. Ada organ yang kalau sampai pada orang merdeka itu ada kadar dietnya, seperti anggota tubuh zahir. Kemarin dari bahas. Nah, tangan, kaki, telinga, hidung, kelopak mata, bibir, gigi, farad, zakar, unsain, itu namanya organ muqaddar. Ada juga organ bikar. Nah, kalau bikaro sama orang merdeka, itu akan dibayar dengan arsu qimah, disamakan dia dengan budak. Tapi kalau organ muqaddar sama orang merdeka, dibayar dengan kadar yang ditetapkan. Tapi kalau sama budak, mau organ muqaddar atau ghairu muqaddar, dihilangkan secara sengaja atau hilang tanpa sengaja, wajib dibayar dengan ma naqasa min qimatihi, nilai kekurangan dari harga pasarannya. Fakaza fil qadimi tutmanu bima naqasa min qimatihi, begitu juga menurut pendapat qadim, dibayar akan ia organ muqaddar
dengan sesuatu yang kurang dari harga pasarannya budak. Wa alal jadidi tataqaddaru minar raqiqi wal qimati fihi kadiyah fil hurri wa fi yadihi nisfu qimati. Wa alal jadidi, menurut pendapat jadid, itu taqaddaru, itu diperhitungkan atau dikadarkan dari budak dan qimah, wal qimati fihi, dan harga padanya budak seperti diat pada orang merdeka. Maka pada tangannya budak itu setengah daripada harga pasarannya budak. Menurut pendapat jadid, tataqaddaru minar raqiqi wal qimati fihi, dikadarkan dari budak dan harga padanya budak sama seperti diat pada orang merdeka. Maka pada satu tangannya budak itu setengah harga pasarannya budak. Jadi ada dua cara. Cara mengganti tindakan kriminal yang dilakukan pada budak. Misalnya budak yang dipotong tangannya, bagaimana cara membayarnya? Menurut pendapat qadim, bima naqasa min qimati, berapa yang kurang dari harga pasarannya. Budak seperti ini dengan lengkap kedua tangannya, harganya berapa? Lalu hilang satu tangannya, harganya berapa? Maka perbedaan harga itulah yang dibayar. Itu pendapat qadim. Pendapat jadid tidak. Cara pembayarannya sama dengan diat pada orang merdeka. Diat orang merdeka 100 ekor unta. Diat satu tangan orang merdeka setengah daripada diat jiwa. Maka berapa harga budak tersebut? Maka harga satu tangannya adalah setengah daripada harga dirinya. Bisa dibedakan? Standar pengambilan persentase daripada harga tangan, yaitu dihargakan harga budak itu berapa. Misalnya harga budak itu 300 juta, maka kalau kita potong tangannya satu, harga satu tangan adalah 150 juta. Perbandingannya adalah harga diri orang merdeka 100 unta, sementara harga satu tangan adalah 50 unta. Berarti harga satu tangan sama dengan setengah harga diri. Berarti harga budak 300 juta, memotong tangan budak yang harganya 300 juta, satu tangan adalah 150 juta. Nah, itu cara pembayar menjadi. Qadim tidak. Harga budak itu dengan tangan lengkap harga 300 juta, tanpa satu tangan harganya 250 juta, berarti bayarnya hanya 50 juta. Itu qadim. Ma naqasa min qimati. Kalau jadi enggak, tataqaddaru minar raqiq wal qima fihi kadiyah fil hurri. Walau qata'aha wasibun lahu lazimahu aksarul amrain
jikalau memotong akannya satu tangan oleh orang yang merampok baginya budak, niscaya wajib akannya perampok oleh yang tertinggi dari dua hal. Yang tertinggi daripada nisbil qimah, setengah harga, dan arsy ganti rugi. Kalau sekiranya harga budak itu 200 juta, hilang tangannya satu, berarti bayar 1 juta. Kenapa? Jadi harga pasaran budak tersebut 200 juta, karena nggak ada tangan, akhirnya harganya menjadi 50 juta. Berarti kekurangannya 150. Ambil pendapat jadi, bayarnya berapa? Setengah harga budak. 100 juta. Ambil pendapat Qadim, harganya berapa? 150 juta. Karena harga dia pakai tangan 200 juta, harga dia tanpa satu tangan sudah menjadi 50 juta. Berarti perbedaannya adalah 150. Berarti lebih tinggi menghitung pakai arsu daripada nisful qimah. Kalau yang memotong tangan itu perampok, dia harus membayar arsu. Mana yang lebih tinggi? Nah, itu kalau yang memotong adalah perampok. Perampok itu contoh saja. Maksudnya yang memotong adalah orang yang zalim. Tapi kalau yang memotong adalah orang yang minjam, maka tergantung dia menganut pendapat yang mana, mau qadim atau jadi. Titik. Wa yutmanu sairul hayawan baqihi bil qimah, dan dibayar seluruh hewan. Artinya baqihi, sisanya budak. Karena budak itu masuk kategori hewan. Dia disamakan hukum kepada hewan lebih banyak daripada manusia. Itu namanya qiyas syabah. Wajah kemiripannya dengan hewan lebih banyak daripada manusia. Nah, kalau budak itu caranya seperti tadi. Kalau hewan bi qimah, dibayar dengan harga, dengan harga pasaran. Talifa au utslifa, hilang ia hewan, lenyap ia hewan dengan sendirinya atau dilenyapkan. Kita pinjam kuda orang lain, lalu mati di rumah kita, talifa. Atau kita bunuh, utslifa. Atau kita sembelih, utslifa. Mau hewan itu lenyap dengan sendirinya tanpa unsur sengaja, atau ada unsur kesengajaan, bayarnya sama. Itu harga pasaran. Wa yudmanu ma talifa au utslifa min ajza'i bima naqasa min qimatihi, dibayar akan sesuatu yang hilang dengan sendirinya atau dihilangkan secara sengaja dari bagian-bagian organnya hewan dengan sesuatu yang kurang dari harga pasarannya. Kita tangkap ayam tetangga yang masuk ke rumah kita, kita patahkan kaki, supaya nggak masuk lagi. Dan adat berlaku di tempat itu, ayam di siang hari tidak dijaga, berarti ayamnya nggak salah. Yang salah pemilik rumah, kenapa buka pintu. Maka cara bayarnya adalah berapa harga ayam ketika kedua kakinya sehat, dan berapa harga ayam kalau salah satu kakinya sudah dipatahkan. Nah,
perbedaan harga itu yang dibayar. Wa ghairuhu diatas kepada sairu. Ulang amalnya yudmanu, dan dibayar selainnya, artinya hewan. Misliyun wa mutakawwamun, baik barangnya misli, selain hewan itu barang misli, yaitu barang yang dikadar dengan timbangan dan takaran, atau mutakawwan, barang yang tidak bisa ditimbang dan ditakar. Wal asahu, ada di sini ternyata. Ini namanya jumlah muqtaradah. Khabarnya belum ada, hukumnya belum ada, tapi beliau menyebutkan definisinya. Wal asahu annal misliya ma hasaru kailun aw waznun wa jaza salamu fihi. Menurut pendapat asal, sesungguhnya barang misli adalah barang yang membatasi akannya oleh takaran atau timbangan, dan boleh akad salam padanya, seperti air, tanah dan tembaga, dan besi, watibir, biji emas atau besi, wasabika, sabika emas batangan, kasturi, ambar. Ambar itu adalah parfum yang terbuat daripada muntahkan paus. Kafur, kapas, anggur, korma basah, dan seluruh buah-buahan yang basah, tepung, biji-bijian, zabib, anggur kering, tamrin, korma kering. La ghaliyah wa mahjun, tidak ghaliyah, tidak juga mahjun. Ghaliyah adalah parfum yang terbuat daripada 3 unsur: oud, misik, ambar. Itu nama aliyah, ghaliyah. Mahjun itu obat-obatan yang terdiri dari beberapa bagian, itu namanya mahjun. Obat-obatan yang terdiri di beberapa campuran. Nah, kalau makanan itu kampiun. Huma mimma kharaja bi qaidi jawazis salam. Kedua-duanya, ghaliyah sama mahjun, itu termasuk sesuatu yang terkecuali dengan kait jawazis salam. Boleh salam. Jadi definisi dari misli adalah wajazas salamu fihi. Nah, dari definisi, dari kait boleh salam, maka terkeluarlah ghaliyah sama mahjun, karena enggak boleh akad salam padanya. Wa kharaja bi qaidil kaili, keluar terkecuali dengan kail atau timbangan oleh ma yu'addu, sesuatu yang dihitung. Cara membelinya hitungan, seperti hewan atau sesuatu yang diukur, seperti pakaian, itu enggak masuk dalam misli. Semeter, 2 meter. Wal wajhus tsani sakata an taqyidi bi jawazis salam. Wajah yang kedua itu diam ia daripada memberi kait dengan boleh salam. Definisi akad salam itu, definisi barang misli itu diberi kait dengan jawazis salam, itu tidak ada komentar daripada wajah sani. Wasani zada ala taqyidi bihi at-taqyida bi jawazi bai'i ba'dihi bi ba'd. Wajah yang ketiga itu menambahkan ia wajah ketiga
atas memberi kait dengannya boleh salam, akan memberi kait dengan boleh dijual sebahagiannya dengan sebagian yang lain. Di dalam mendefinisikan barang misli ada 3 kaul, 3 pendapat. Pendapat yang kuat seperti di atas, ma hasarahu kailun aw waznun wa jaza salamu fihi. Pendapat yang kedua, jaza salam enggak ada penambahan. Ma hasarahu kailun aw waznun, itu saja. Wajah ketiga ada penambahan, ma hasaru kailun aw waznun wa jaza salamu fihi wa jaza bai'uhu ba'dihi bi ba'di fayakhruju bihi ba'dul amsila minal inab wa ghairi. Maka keluar dengannya definisi, maka keluar dengannya kait boleh dijual sebagian dan sebagian yang lain oleh sebagian contoh, yaitu enak anggur, karena dia tidak boleh diperjualbelikan anggur sama anggur, dan juga yang lainnya yaitu korma basah dan korma basah. Nah, khobarnya belum ada, naifahnya belum ada. Wawiruhu diantar tadi kemana? Sairul hayawan. Ulangannya Yutmanu. Wa yutmanu wairuhu, dibayar selainnya hewan misli sama mutakawan, maka yutmanul misluhu bimislihi, maka dibayar akan barang misli dengan misilnya barang misli. Talifa atau putlifa, yang hilang dengan sendirinya atau sengaja dihilangkan. Fa in ta'azzara al-mislu, jika uzur mencari barang yang sama, susah untuk mencari barang misli, bi alla yujada fi dzalika balad wa hawalih, dengan bahwa tidak ditemukan akan ia barang yang sama pada demikian negeri dan sekitarnya. Contohkan, orang baru pulang dari tanah Makkah, dibeli 5 liter gandum. Itu gandumnya kita curi, lalu kita buat bubur. Nah, sekarang 5 liter gandum bisa diganti dengan 5 liter gandum. Cari saja di Indonesia gandum dan sekitarnya, Malaysia, Thailand, Singapura, itu maknanya enggak ditemukan. Fal qimah, maka bayar berpindah kepada harga pasaran. Wal asahu annal mu'tabara aqsa qiyami, menurut pendapat asal sesungguhnya yang diperhitungkan adalah yang paling tinggi dari harga pasarannya dengan ha qiyami hi min waqtil ghasbi, dari waktu dirampok sampai sulit menemukan barang yang sama. Wasani, menurut pendapat yang kedua, dari waktu dirampas hingga waktu hilang. Wasalis ilat mutalabah, hingga waktu dituntut. Yang jelas perampok akan membayar harga tertinggi mulai daripada waktu dirampok sampai kapan. Pendapat yang pertama, sampai dinyatakan tidak bisa ditemukan barang semisil. Pendapat yang kedua, sampai sampai barang itu hilang. Harga pasaran tertinggi sejak dirampok sampai barang itu hilang. Pendapat yang ketiga,
sejak dirampok sampai dia dituntut untuk membayar. Jadi ada 3 pendapat. Wallahu a'lam. Subhanallah, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.